Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai peribadatan pada pagi hari ini, sejenak kita akan bersaat teduh. Kita mulai saat teduh. Amin. Bapak Ibu, saya songsong untuk berdiri. Liturgi berimpun, panggilan beribadah. Hidup dalam keseimbangan adalah kehidupan yang berdiri atas berbagai sumber daya. Sumber daya itu adalah anugerah Tuhan kepada umat-Nya. Engkau menyediakan hati untuk merasakan kehadirat-Mu, menyediakan pikiran untuk merancangnya dan tubuh untuk melakukannya. Tuhan, kami ingin nyaring memuji, giat bekerja, taat beriman. Tolong kami untuk mengerti kapan bertekun menyimak firman-Mu dan kapan giat melakukan firman-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi PKJ nomor 16 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ibadah minggu ini adalah siapa Marta, siapa Maria. Tema ini bertujuan agar umat mengerti bahwa warna-warni anggota gereja merupakan realitas yang tidak mungkin ditiadakan. Dengan beragamnya karakter umat itulah membuat pelayanan di gereja tidak selalu mudah. Namun saat umat mampu tetap setia, maka mereka akan mengerti arti pelayanan yang sejati. Kita akan bersama-sama
menyanyikan NKB 111 ayat 1 dan 3, Gereja Bagai Bahtera. Pengakuan dosa. Kita akan bersama-sama untuk membacanya. Kami telah melewati minggu-minggu yang sulit. Tuhan, tolong kami. Tanpamu sulit bagi kami untuk lebih lama lagi. Engkaulah keselamatan dan kekuatan kami. Kepadamu kami percaya ada keselamatan dan berkat. Namun sering kami tidak setia dan menjauh darimu, dengan mencari jalan pikiran manusia, bahkan ada di antara kami menjadi penurut iblis. Ampuni kami dan selalu ajar untuk setia dan taat. Berikan waktu dan kesempatan, maka kami akan menata kembali arah hidup ini agar hanya tertuju kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan NKB nomor 11 ayat 1 sampai dengan 2. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku.
Saudara, berita anugerah kita akan baca dari 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 383 ayat 1, 2, dan 4. Sungguh indah kabar mulia.
Mari saudara kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau. Di saat kami merasa tidak berdaya, ingatkan kami bahwa firman-Mu yang hidup bukan hanya sekedar menyapa kami, tetapi lebih dalam dari itu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Itu sebabnya berbicaralah ya Tuhan, sentuhlah hati kami, dan doronglah niat kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar dan pembaca saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil akan kita baca pada hari ini dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Diberkatilah setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkannya, menangkap pesan Tuhan, menjadi pelakunya dan bertekad dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi penerus dan pelaku firman. Haleluya. Saudara-saudara jemaat GKI Bintaro, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja. Saudara-saudara, kita akan merenungkan bersama tentang kisah Maria dan Marta. Sudah berapa kali saudara mendengar kisah ini? Saya kira kalau saudara sejak lahir menjadi seorang pengikut Kristus, bacaan ini sangat familiar, sangat biasa kita baca. Biasanya orang membaca dengan dua perspektif, saudara. Lalu bertanya, mau seperti Maria atau mau seperti Marta? Seperti apa Maria dan Marta? Marta sibuk bekerja dan melayani. Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan. Lalu orang-orang yang melayani bilang, "Saya tetap mau melayani, tapi saya terima kasih diingatkan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan lebih sering lagi." Atau malah orang-orang yang memilih untuk menunda melayani mengatakan, "Benar kan? Maria aja dikatakan sudah memilih yang terbaik oleh Yesus, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Jadi saya dengar aja deh, saya duduk diam aja di ibadah, tak usah melayani apa-apa." Nah saudara-saudara, kalau hurufiah seperti itu kita baca atau kita terima pesannya, maka kita selesai merenungkan firman ini. Adakah pesan lain yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan melalui kisah Marta dan Maria pada pagi hari ini? Saudara-saudara, melihat Lukas, kita perlu mengkaitkan bahwa kitab Lukas bukan ditulis dalam waktu yang sangat dekat dengan kehidupan tradisi kita saat ini, di mana perempuan biasa bekerja atau malah perempuan biasa duduk diam saja menyaksikan drama Korea. Apalagi di masa COVID ini, saudara, banyak hal bisa kita lakukan di rumah, entah itu bekerja keras atau bersantai-santai di rumah. Nah, konteks Lukas tidak sama dengan konteks kita pada hari ini. Saudara, apa yang istimewa dari kitab Lukas yang kita baca dalam pasal yang ke-10 ini? Yang pertama, saudara, Lukas mau memberitahu kepada kita bahwa konteks budaya Lukas adalah yang paling penting itu tradisi yang berkaitan dengan hierarki. Kalau saya bisa kasih contoh, saudara,
Pada waktu itu dalam hierarki mereka ada sebuah urutan. Yang paling atas itu adalah seharusnya Tuhan. Dan siapa wakil Tuhan? Itu bapak-bapak yang mereka sebut kepala keluarga. Kalau hari ini kita bilang kepala keluarganya adalah Tuhan Yesus, tapi mereka bilang kepala keluarganya adalah bapak-bapak. Dan di bawah bapak-bapak itu adalah laki-laki lain yang ada di dalam rumah. Bisa orang dewasa, bisa adik, bisa sepupu. Dan yang selanjutnya adalah di dalam hierarki mereka itu anak laki-laki, saudara. Di mana istri atau ibu? Istri atau ibu itu letaknya di luar, saudara. Di dapur, di depan rumah, di kamar. Dia boleh digantikan, dia boleh dibuang, dia hanya boleh duduk diam. Nanti ada urutannya lagi, anak perempuan di luar sana. Nah, saudara-saudara, masuk akal ketika Marta mengatakan pada Tuhan, Tuhan, nggak tahu si Maria itu melawan tradisi hierarki kita. Harusnya dia ada di dapur melayani. Nah, saudara, berbeda dengan konteks hari ini, bukan? Konteks hari ini tidak ada hierarki seperti ini. Setiap orang ada dalam kesetaraan. Dan itulah perjuangan kita. Bagaimana Tuhan menjadi Tuhan kita, tetapi yang lain itu menjadi orang-orang yang sama dengan kita. Sama-sama diajak untuk mencari kehendak Allah. Sama-sama diajak untuk sama-sama mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena Tuhanlah di atas semuanya. Terus saudara, bagaimana dengan kita? Tradisi, hierarki yang ada pada zaman itu rupanya tidak membelenggu Maria untuk melihat kebutuhan hatinya yang paling dalam. Kalau di kitab Matius kita tahu secara konsisten, saudara, ini rupanya Maria ini orang yang kreatif dan mau jujur pada diri sendiri. Dia nggak mau pura-pura, dia nggak mau ikut aturan yang membelenggu hatinya. Karena dia tahu bahwa ada orang yang bisa menyentuh hatinya, yaitu Yesus, dan dia membuka hatinya. Pada waktu dia memberanikan membuka hati, dia mengalami bagaimana tradisi akan berseberangan dengan dia. Tapi hatinya dibuka dan dia melakukan sebuah perilaku yang baik dari sikap cintanya kepada Tuhan dengan cara mencuci kaki Yesus di kitab Matius. Itu bisa sekitar, ada yang menghitung, kira-kira bisa 30 juta itu, saudara, minyak wangi yang dia bawa untuk mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Tapi karena hati Maria tahu bahwa inilah cara dia mencintai Tuhan, maka dia lebih mengutamakan, lebih mementingkan reaksi hatinya daripada mengikuti sekedar tradisi. Saudara-saudara, di masa pandemi ini ada banyak aturan yang dapat atau harus kita penuhi, kita ikuti. Tapi jangan biarkan peraturan-peraturan itu mematikan hati dan perasaan kita untuk mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Biarkan hati kita berbicara, bertindak untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Karena itulah yang paling baik, mengalami cinta Tuhan tanpa aturan dan mencintai Tuhan dengan apa yang dapat kita bisa lakukan, berikan dari hati kita. Tradisi penting, tapi lebih penting bagaimana hati kita ini diisi oleh Tuhan. Dan hati kita ini menyentuh sesama sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, tadi konteks tradisi. Yang kedua, itu kronologi. Satu bicara tradisi, kedua bicara kronologi. Konteks pada waktu itu, saudara, ini Maria bukan orang yang gak tahu apa-apa, lalu tiba-tiba ada orang mampir, dia nggak mau sibuk-sibuk, cuma mau duduk-duduk bersama orang itu. Bukan. Saudara, Maria orang yang tidak banyak suaranya. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah ini, pada waktu dia memberikan minyak wangi buat Yesus pun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi bukan berarti dia tidak mendengarkan. Justru orang-orang yang banyak mendengarkan, lebih banyak berdiam diri, dan dia lebih peka atau tahu apa yang terjadi.
Saudara, Maria rupanya tahu bahwa setelah dia memberikan minyak mur, tanda dia akan berpisah dan kematian itu sudah dekat. Entah cerita apa yang dia dengar dari pengajaran Yesus, lalu di saat ini dia rupanya paham dan peka di dalam hatinya bahwa secara kronologi ini akan ada sebuah sejarah di mana waktunya telah habis dia bersama-sama dan menikmati keintiman bersama dengan Yesus. Maria begitu peka terhadap waktu Tuhan. Dia mendengarkan, saya membayangkan dia menganalisa apa yang Yesus katakan. Kan Yesus terus bicara, saudara. Maria mencatat di dalam hatinya. Dan dia mulai pikir, ini kayaknya dari kepekaan dia terhadap kehadiran Yesus. Nggak mungkin Yesus bilang, nanti kapan-kapan saya datang lagi ya ke sini. Nanti besok saya bawa durian yang banyak. Nggak akan, saudara. Saya kira kata-kata Yesus sangat menyentuh hati dia, membuat dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia nggak akan bertemu lagi. Saudara, sebagian orang diberikan kepekaan di dalam hatinya untuk tahu bahwa waktunya akan tiba. Mereka nggak bertemu lagi dengan orang yang dikasihinya. Dan itu sebabnya dia menikmati hari-harinya, mensyukuri, melakukan pelayanan, dan apapun yang dia bisa berikan. Kami pernah punya pengalaman di mana kami tahu waktunya akan sangat panjang. Dan itu sebabnya kami perlu belajar bertahan dan sabar. Hampir setiap hari isi doa kami itu bagaikan seorang yang meratap. Kami meratap lebih daripada 2 tahun setiap harinya, saudara. Dalam pergumulan itu, seorang yang saya teladani dalam iman mengatakan, tenang. Dia salah satu orang yang bergumul juga bersama dengan kami. Dia katakan, tenang, 2 minggu lagi ini akan selesai. Lalu dia menenangkan kembali, tenang, bulan depan ini akan selesai. Tapi saudara, karena kedekatan saya dengan beliau, saya tahu waktunya akan sangat panjang. Dan itu sebabnya saya menyiapkan hati untuk perjalanan ratapan dan perjuangan yang sangat panjang itu. Saudara, setelah saudara membaca, mendengarkan berita, berdiskusi sama beberapa orang, saudara punya kepekaan gak? Berapa lama waktunya kita akan menjalani hari-hari seperti ini? Banyak orang sering senang atau suka atau memilih untuk dibohongi, saudara. Saya kira kalau saya dibohongi sama beliau yang menjanjikan saya waktunya tinggal 2 bulan, atau tinggal 2 minggu, atau tinggal bulan depan, saya akan punya pengharapan palsu. Sudah berharap, sudah waktunya tiba, enggak jadi lagi. Berharap waktunya sudah sesuai dengan yang dikatakan, enggak jadi lagi. Saya bukan orang yang suka diberikan PHP, kata anak muda, pengharapan palsu. Dan itu sebabnya saya mengatakan pada Tuhan, beritahu saya, ini kira-kira berapa lama? Dan benarlah kami bergumul sekitar 2,5 tahun lebih, saudara. Siapa di antara saudara yang tahu berapa lama kita akan terus ada di rumah? Kita akan survive dengan ekonomi atau keuangan kita. Negara kita akan survive, akan berjuang terus, bergumul, meratap. Berapa lama lagi? Tanyalah kepada Tuhan, tentu saudara, bukan tanya pendeta, bukan tanya ilmuwan, bukan tanya politikus, bukan tanya ekonom. Setelah kita mendengar semua itu, tanyalah pada Tuhan. Bukan hanya berapa lama, tapi dengan cara apa saya bertahan dan menikmati kehadiran Tuhan untuk selanjutnya saya dapat tetap terus menjadi berkat. Saya kira Maria bukan orang yang suka duduk-duduk saja. Uang yang sangat banyak itu tidak diperoleh dari duduk-duduk saja, saudara. Maria tahu kapan waktu duduk bersama mendengarkan pesan yang sangat berharga dalam hidupnya
dan menjadi pelakunya. Saya membayangkan kisah Maria akan berlanjut setelah Yesus meninggalkan dia. Semua catatan yang ada di otaknya dikeluarkan, diolah, dianalisa, menghasilkan sebuah keberanian iman dari seorang Maria yang telah mengeluarkan puluhan juta uangnya untuk mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Dia akan melakukan bukti-bukti cinta Tuhan juga selanjutnya di dalam hidupnya setelah mendapat energi yang besar dari kedekatannya dengan Yesus. Sudahkah saudara juga melakukan itu? Mengambil energi yang besar dari Yesus, dari pesan Tuhan, dari waktu teduh saudara, untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang sangat berguna bagi dunia ini, bagi Yesus, bagi ciptaannya, di tengah-tengah sedihnya dan penderitaan dunia ini. Yang ketiga saudara, yang tidak bisa kita lupakan dari konteks setiap orang yang sedang mengalami perjalanan hidup menggembara sebagai pengikut Kristus adalah pengalaman pribadi. Bukan hanya membandingkan dengan tradisi, kita perlu lebih melihat ke hati. Bukan hanya melihat kronologi, sehingga kita tahu sekarang waktunya waktu Tuhan dan dapat kita lakukan dengan mendekatkan hati kita kepada Dia. Tapi juga kita perlu lihat pengalaman pribadi. Saudara-saudara, pengalaman pribadi Maria yang sangat dekat dengan Tuhan membuat dia tahu bahwa Yesus sangat mencintai dia. Pengalaman pribadi mengalami cinta Tuhan itu mengalahkan rasa cinta kita pada uang, mengalahkan rasa cinta kita pada karir, mengalahkan rasa cinta kita pada aturan-aturan, mengalahkan rasa cinta kita pada siapapun yang ada di dunia ini dan hukuman apapun yang akan kita terima. Rasa cinta menurut seorang pujangga saudara gak kenal dengan aturan, kekerasan, dan hukuman. Cinta mengalahkan segalanya. Dan cinta Maria itulah yang membuat Tuhan mengatakan, cinta seperti ini nih yang akan diingat semua orang di seluruh dunia. Cinta seperti ini nih, cinta yang adalah bagian terbaik dari seorang yang kucintai. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita dicintai dan mencintai membuat kita tahu siapa yang paling mencintai kita. Tapi ada titik di mana kita akan tahu juga tidak ada seorang pun yang dapat mencintai kita lebih daripada Tuhan mencintai kita. Konsekuensinya adalah karena sumber cinta kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak meletakkan cinta ini dan bergantung hanya kepada satu orang. Kita gak bisa bilang, di dunia ini yang paling sayang sama saya itu hanya mama saya. Atau kita bisa bilang dari semua pendeta nih, di gereja kami kan banyak pendetanya saudara, yang paling sayang sama saya atau peduli sama saya itu pendeta ini. Kita gak bisa bilang dari semua kakak beradik dan keluarga saya, om saya, opung saya, koko saya itu yang paling sayang sama saya. Tapi di antara semua peragaan cinta, kenikmatan cinta yang kita alami, kita bisa bilang yang paling sayang sama saya itu Tuhan Yesus. Dia mencintai saya lewat sedikit di ayah saya, sedikit di ibu saya, sedikit di pendeta saya, sedikit di tetangga saya, lebih sedikit lagi mungkin di anak saya. Tapi semua itu kalau saya jadikan satu, betapa besarnya cinta Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan cinta, sekalipun seseorang sangat terbatas mencintai saudara dan saya. Dan cinta yang meluap dari Tuhan itulah yang membuat kita sanggup di hari-hari sulit kita, membuat kita mencintai Tuhan kepada banyak orang, sekalipun kita tidak mendapatkan cinta secara utuh dari yang kita harapkan.
Saudara, cinta Tuhan kepada Maria membuat Maria dapat menunjukkan cintanya kepada Tuhan tanpa bisa dibatasi oleh manusia, sekalipun itu saudara perempuannya, sekalipun itu tradisinya. Luapan cintanya kepada Tuhan yang besar membuat dia sanggup mencintai Tuhan tanpa batas. Apakah itu juga yang dimiliki oleh saudara dan saya? Mengalami hujan cinta Tuhan yang besar, sehingga masa-masa seperti ini tidak menjadi kemarahan, ancaman, ataupun penderitaan buat kita, tapi menjadi cara kita untuk berpikir, ini saatnya loh mencintai Tuhan. Dari semua yang sudah Tuhan lakukan kepada saya di masa-masa kering paceklik inilah, saya mengeluarkan cinta Tuhan yang besar itu kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri. Pertanyaannya, mau seperti siapa kita? Mau seperti Maria atau mau seperti Marta? Kalau saudara tanya saya nggak mau jadi keduanya, saudara. Saya mau menjadi Riani, seorang pengikut Kristus yang belajar berjuang pertama, mencintai Tuhan dengan hati saya, dan bukan sekedar ikut-ikutan kewajiban atau ritual belaka. Karena hati yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan itu lebih penting, lebih utama sebagai cara saya berelasi dengan Tuhan dalam keseharian saya. Menilik hati, mencintai Tuhan dengan hati. Yang kedua, saya akan menjadi Riani, seorang pengikut Kristus yang belajar peka akan waktu dan kehendak Tuhan. Saya akan belajar bagaimana tahu ini waktunya untuk berdiam diri, atau ini waktunya untuk mengajak orang berdoa, atau inilah saatnya untuk memberi diri, membantu orang lain dan sesama. Yang ketiga, saya akan menjadi Riani, seorang pengikut Kristus yang ingin selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga saya tidak kehilangan fokus hidup saya di tengah krisis ini untuk terus melanjutkan karya kasih Tuhan dalam hidup. Ada saat saya mendengarkan, ada saat saya bertindak, ada saat saya bercakap-cakap dengan seseorang sebagai cara Tuhan berbicara kepada saya. Ada saat saya menceritakan apa hasil percakapan itu. Ada saat di mana saya membaca firman, tetapi ada saat di mana saya dengan firman itu beranjak keluar melakukan sesuatu buat sesama, sampai Tuhan datang. Saudara, di mana Tuhan percayakan hidup kepada saudara? Di mana letak kesulitan dan di mana berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara setiap harinya? Mari kita berdayakan, kita pakai semua itu untuk menjadi berkat buat sesama. Sehingga menjadi Marta atau menjadi Maria, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang yang mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan, melakukan, dicintai, mencintai, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara, kita tadi sudah mendengar firman, dan saya sungguh percaya saudara diberkati olehnya. Dan kini saatnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, dan kiranya memberkati kami, walau kami tetap berada di rumah, menjaga diri, menjaga kesehatan kami, membatasi diri, agar kami tidak tertular ataupun kami yang menulari. Namun kami tetap disatukan oleh hati kami, iman percaya kami. Dan saat ini untuk pertama kali kami hendak berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang membutuhkan perawatan. Tuhan berkatilah. Kami berdoa untuk Oma Evi Manangkalangi, Bapak Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Mami Katamsi,
Ayahanda Ibu Rince, Saudara Boni Saragi, Ibu Ije Sonda, Ibu Teresia Tambunan, Diana Rumpaka, dan teristimewa Pendeta Emeritus Toto Subianto, serta saudara-saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Berkati kesehatan mereka semua Tuhan, agar semakin baik. Kau beri kekuatan dan kesabaran dalam proses penyembuhan dan pemulihannya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, rumah tangga dan keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan sehari-hari kami, khususnya dalam hal perekonomian. Kami berdoa untuk anak-anak kami, agar kondisi segera pulih, normal kembali. Anak-anak kami boleh bermain kembali, bersekolah kembali, dan mempersiapkan masa depan mereka. Kami dalam keadaan pedih menghadapi pergumulan ini Tuhan. Tapi kami sungguh percaya saatnya nanti akan baik adanya. Karena Engkaulah juru selamat dan kekuatan kami. Engkau dengan kemurahan-Mu akan menolong kami di masa-masa mendatang. Walau sekarang ini terasa pahit, terasa getir bagi kami. Di antara kami tidak bekerja kembali, tidak ada penghasilan kembali. Tuhan tolong kami, agar kami kuat menanggungnya bersama-sama. Secara khusus kami berdoa untuk para medis, pekerja rumah sakit, agar mereka kuat, baik dalam pekerjaan mereka. Dan kami sungguh percaya Engkau menambahkan kekuatan dalam hidup mereka. Kalaupun mereka mengalami sakit, pulihkan, sembuhkan segera Tuhan, agar dapat merawat kami kembali dan menjadi saluran berkat kesembuhan, berkat kehidupan dari kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan berkatilah agar mengambil keputusan yang terbaik dan menjadikan kami tenang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati pemimpin kami dan keluarganya, agar mereka pun dalam keadaan baik dan melanjutkan kehidupan ini dengan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Inilah Tuhan sebagian permohonan kami, pengharapan kami, doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Liturgi persembahan. Dasar persembahan kita ambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah kami hukum-hukum-Mu kepadaku. Nyanyian umat dari NKB 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Tuhan, Engkau Maha Kaya dan Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Sebab itu, apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Ya Allah, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepadamu. Ingatkanlah kami senantiasa, Engkau lebih menyukai pengenalan akan Allah dan kesetiaan daripada korban persembahan dalam kemunafikan. Engkau lebih menyukai keadilan dan kebenaran daripada persembahan yang banyak dan mahal. Sebab itu, terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan tanda hormat kami kepadamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin.